Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan akan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap masalah kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, memenangkan perang dingin. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dengan angin dingin pertama di musim gugur, saatnya waspada terhadap masuk angin, flu, dan infeksi. Mulailah dengan berolahraga, berjalan cepat di luar rumah sejauh 1 atau 2 mil setiap pagi. Olahraga meningkatkan jumlah sel darah putih Anda, meningkatkan resistensi terhadap invasi kuman. Hati-hati dengan aktivitas luar ruangan yang berat seperti jogging di musim dingin, karena udara dingin yang mengenai paru-paru Anda sebenarnya menurunkan daya tahan tubuh. Selain itu, bahkan sinar matahari dalam jumlah sedang pun bisa meningkatkan kerja sel darah putih. Saat berada di luar atau jika Anda tidur di ruangan yang dingin, jagalah tubuh Anda agar tetap hangat. Cegah hilangnya panas dengan memakai topi jika rambut Anda tipis atau habis, dan syal leher atau kerah tinggi. Selalu pastikan ada sirkulasi udara di seluruh rumah. Bukalah jendela kamar tidur Anda setidaknya sedikit di malam hari. Udara musim dingin yang segar dan kesegaran sirkulasi angin sejuk merupakan bantuan yang berharga bagi kesehatan dan pencegahan banyak penyakit musim dingin. Namun, hindari duduk di tempat di mana angin dingin bertiup langsung ke leher, wajah, atau bagian tubuh lain yang terbuka. Jangan merusak diri Anda sendiri selama bulan-bulan musim dingin dengan makan permen, es krim, dan porsi tambahan makanan penutup yang manis, bahkan yang alami sekalipun. Asupan gula yang berlebihan akan menurunkan kemampuan sel darah putih Anda untuk menghancurkan penyusup. Bahkan meminum jus buah secara berlebihan pun bisa berbahaya karena pemurnian dan konsentrasi nutrisi larut termasuk gula. Sebaliknya, makanlah banyak makanan pelindung seperti sayuran, buah-buahan, makanan biji-bijian utuh yang kaya akan vitamin dan mineral penting dan memperlancar pembuangan. Ginjal berperan aktif dalam pembuangan racun tubuh. Untuk membantu mereka melakukan tugasnya, minum banyak air murni di antara waktu makan, setidaknya 8-10 gelas setiap hari. Meskipun Anda tidak haus, air adalah pembersih dalam dan luar tubuh yang luar biasa. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan nikmati mandi air panas diikuti dengan air dingin. Ini memberikan keajaiban pada sistem peredaran darah. Berbekal olahraga, sinar matahari, pola makan yang baik, air dan udara segar, Anda dapat memenangkan perang dingin. Tetapi apa yang Anda lakukan untuk memenangkan perang dingin dalam jiwa Anda? Iblis sedang meniupkan badai. Jadi sangat jelas ya nasihat firman Tuhan pada saat ini, memenangkan perang dingin. Jadi di sini diceritakan bagaimana pada saat musim gugur, ya saatnya waspada terhadap masuk angin, flu, dan infeksi. Ya di sini dinasehati kepada kita semua, mulailah dengan berolahraga, berjalan cepat di luar rumah sejauh 1 atau 2 mil setiap pagi. Ya karena olahraga ini meningkatkan jumlah sel darah putih kita, ya, dan juga meningkatkan resistensi terhadap invasi kuman. Ya, kita juga harus berhati-hati dengan aktivitas luar ruangan yang berat yang pada saat musim dingin. Karena pada saat udara dingin mengenai paru-paru kita sebenarnya itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Selain itu, bahkan sinar matahari dalam jumlah sedang pun bisa meningkatkan kerja sel darah putih. Ya, jadi saat kita berada di luar atau jika kita tidur di ruangan yang dingin, ya jadi jagalah tubuh kita agar tetap hangat. Ya, cegah hilangnya panas dengan memakai topi jika rambut Anda tipis dan syal atau kerah tinggi.
dan juga atau selimut. Selalu pastikan ada sirkulasi udara di seluruh rumah karena itu sangat penting. Ya, bukalah jendela kamar tidur Anda setidaknya sedikit di malam hari. Ya, jadi udara musim dingin yang segar dan kesegaran sirkulasi angin sejuk merupakan bantuan yang berharga bagi kesehatan dan ini dapat mencegah banyak penyakit di musim dingin. Ya, namun hindari duduk di tempat di mana angin dingin bertiup langsung ke leher, wajah atau bagian tubuh lain yang terbuka. Ya, jadi di sini juga dihimbau kepada kita bahwa asupan gula yang berlebihan akan menurunkan kemampuan sel darah putih Anda ya untuk menghancurkan penyusup. Ya, bahkan meminum jus buah secara berlebihan pun bisa berbahaya karena pemurnian dan konsentrasi nutrisi larut termasuk gula. Ya, sebaliknya kita harus makan makanan pelindung ya seperti sayuran, buah-buahan dan makanan biji-bijian. Ya, jadi ini sayuran, buah-buahan, biji-bijian ini kaya akan vitamin dan mineral penting dan memperlancar pembuangan. Ya, jadi ginjal ini berperan aktif ya dalam tubuh kita. Ya, karena dia membuang racun dari tubuh. Ya, jadi untuk membantu mereka melakukan tugasnya, ya minum banyak air murni di antara waktu makan setidaknya 8 sampai 10 gelas setiap harinya. Ya, meskipun kita tidak haus, air adalah pembersih dalam dan luar tubuh yang luar biasa. Ya, jadi sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan nikmati mandi air panas diikuti dengan air dingin. Ini memberikan keajaiban pada sistem peredaran darah. Ya, jadi dengan berbekal olahraga, sinar matahari, pola makan yang baik, air dan udara segar, Anda dapat memenangkan perang dingin ini. Ya, tapi apa yang Anda lakukan untuk memenangkan perang dingin dalam jiwa kita sendiri? Ya, karena pada saat ini iblis sedang meniupkan badainya. Jadi kita harus berhati-hati di dalam apapun yang kita lakukan. Kita meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga Tuhan akan dapat ya memberikan kita ya suatu kesadaran supaya kita dapat mengerti ya arti dari kehidupan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya Tuhan menciptakan kita. Ya, ada maksud dan tujuan yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Ya, pada saat kita lahir, ya kita lahir sudah menjadi manusia kegelapan itu. Tetapi bagaimana Tuhan atau Yesus memberikan kita pengharapan. Ya, walaupun kita berada di dalam dosa yang begitu mengerikan, ya tetapi Tuhan mau memakai kita. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan berulang-ulang kali, ya Tuhan tetap sabar, mau menuntun kita, mau membimbing kita supaya kita dapat merasakan bagaimana kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin akan sulit ya pada saat kita menjalankan itu semua. Akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, itu adalah hal yang normal karena kita hidup di dunia yang berdosa. Akan ada ujian-ujian yang akan membuat kita supaya kita boleh bertahan. Supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa inilah yang harus saya jalani di dalam kehidupan saya. Ya, sama seperti nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, akan banyak penyusup-penyusup ya di dalam tubuh kita sekalipun yang akan menghancurkan kita kalau kita tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan, itu juga tidak baik di dalam tubuh kita. Ya, kita harus seimbang. Semuanya itu kita jalankan dengan penuh sukacita. Ya, sebaliknya di sini juga dikatakan ya, tapi apa yang kita lakukan untuk memenangkan perang dingin dalam jiwa kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Baiklah kita bertanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kita satu jawaban dalam kehidupan kita untuk kita lakukan itu. Ya, pada saat kita lakukan itu, disitulah kita akan menemukan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Tentunya ada maksud yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, karena dikatakan iblis sedang meniupkan badai. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terbuai, kita terlena dengan apa yang si jahat itu berikan kepada kita. Karena apa yang dia berikan itu sifatnya hanya sementara. Tapi pada saat kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau datang menyerahkan apapun di dalam kehidupan kita kepada Sang Pencipta kita. Disitulah kita akan menemukan kedamaian. Walaupun akan banyak ujian yang kita hadapi, tapi disitulah akan memurnikan iman kita. Ini yang harus kita mengerti
di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ini juga menjadi suatu pelajaran di dalam diri saya secara pribadi. Begitu banyak yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya waktunya sangat singkat. Ya tetapi Tuhan mau supaya kita terus berlomba ya untuk mencapai garis finish itu. Tentunya tidak mudah. Akan ada badai yang akan kita hadapi. Tetapi baiklah kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memegang tangan kita. Supaya kita sama-sama mau diajar. Supaya kita sama-sama mau melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Ya Tuhan, bantulah saya untuk melatih kuasa kemauan saya untuk tetap berada dalam terang putra-Mu, memakan roti kehidupan, meminum dari firman-Mu, dan menghindari rancangan kejahatan. Ya, jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan pada saat ini, yang meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dia akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Ya dikatakan, Tuhan bantulah saya untuk melatih kuasa kemauan saya. Ya jadi bukan dengan kehendak kita sendiri, tetapi bagaimana kita mau mendengarkan bisikan suara Roh Kudus itu, supaya kita dapat mengerti jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Walaupun mungkin kita sudah mengambil keputusan kita sendiri, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya kita akan menerima konsekuensinya di dalam kehidupan kita, tapi kembali lagi ya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dikatakan untuk tetap berada dalam terang putra-Mu. Ya bagaimana Bapa sudah merelakan anaknya untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi teladan. Bukan untuk saya secara pribadi atau untuk Anda, tetapi kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Betapa luar biasanya pengorbanan yang Yesus sudah berikan bagi kita. Dikatakan memakan roti kehidupan, meminum dari firman-Mu, dan menghindari rancangan kejahatan. Ini adalah hal yang tidak mudah. Ya pada saat kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi begitu banyak pergolakan, badai yang luar biasa yang harus kita hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa itu baru permulaan. Akan ada hal-hal yang lebih besar lagi yang akan terjadi. Apakah kita sudah bertanya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Tuhan apakah saya kuat untuk menghadapi itu semua suatu saat nanti? Ya karena amaran demi amaran sudah diberikan kepada kita. Biarlah kita mau sadar, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam ayatnya, Wahyu 12 ayat 7 dan 8, maka timbullah peperangan di surga. Ya bukankah surga itu adalah tempat yang penuh dengan kedamaian? Mengapa ada peperangan? Ya dikatakan maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi inilah maksud. Karena surga adalah suatu tempat yang kudus, yang penuh dengan damai. Tidak ada yang dapat mengganggu. Ya dikatakan di sini, naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Walaupun mereka, naga ini dan malaikat-malaikatnya mau berusaha untuk menghancurkan, tapi mereka tidak dapat melakukan itu semua. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak mengizinkan hal itu terjadi di tempat yang penuh dengan kedamaian. Ya walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini, tapi bagaimana kita masih mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Dialah satu-satunya penolong kita. Biarlah kita mau terus fokus hanya kepada Tuhan kita. Melakukan setiap apapun yang Dia sudah berikan kepada kita, lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya biarlah ini dapat menjadi suatu pelajaran di dalam kehidupan kita, supaya kita pun dapat terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ya pemirsa, inilah
Nasihat firman Tuhan pada saat ini, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat jalankan itu dengan penuh sukacita. Inilah yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan. Maka Dia akan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berjalan di jalan kebenarannya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.